Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, taufik serta hidayahnya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing dari apa yang telah saya baca dan saya pelajari, yaitu dua golongan orang yang sangat dimusuhi oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama yaitu golongan orang yang menjual orang, kemudian menjual orang mereka, kemudian menikmati hasilnya. Dan yang kedua yaitu orang yang tidak membayar upah gaji pekerjanya. Nah, yang pertama ini, dari dua golongan tersebut selaras dengan tema perbudakan pada zaman modern. Ya seperti kita tahu, perbudakan memang sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya saja pada zaman Rasulullah, di mana terdapat seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, beliau ini sebelumnya, ya seperti kita sering dengar, yang kita tahu, beliau merupakan muazin andalan umat Islam pada zaman Nabi. Nah, sebelum itu beliau merupakan seorang budak yang kemudian telah dimerdekakan oleh Abu Bakar, yaitu sahabat Nabi. Nah, dalam Islam sendiri memang kita diajarkan untuk saling menghargai martabat orang lain. Dan dalam Islam pun sangat dibenci adanya perbudakan ini. Nah, kembali dari dua golongan orang yang sangat dibenci oleh Allah, di mana yang pertama tadi yaitu orang yang menjual orang lain kemudian menikmati hasilnya. Pada zaman sekarang sering disebut dengan human trafficking, yang dimana itu merupakan perdagangan manusia. Seperti kita tahu, sudah tidak seharusnya atau tidak selayaknya manusia itu disamakan seperti hewan ataupun komoditas atau barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Karena di mata Allah bahwasanya manusia itu sama, hanya yang membedakan hanya keimanannya ataupun ketakwaannya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufa inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari firman Allah tersebut, Allah telah menciptakan kita dari golongan pria juga wanita, dan menciptakan kita berbangsa-bangsa serta bersuku-suku. Nah, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, di mana Allah ini tidak pernah memandang manusia dari segi perempuan maupun laki-laki, maupun dari bangsa apa ataupun suku apa. Jadi kita sebagai manusia pun tidak boleh memandang atau membeda-bedakan manusia lain, apalagi merendahkan martabat manusia sendiri, seperti praktik human trafficking ini. Nah, dimana kita
memandang rendah martabat orang lain, sehingga ada sekelompok orang yang tega untuk menjual orang lain seperti itu untuk kepentingan pribadinya. Seperti yang kita tahu, berita belum lama ini yaitu tentang pekerja ABK di kapal Cina, ya, pekerja Indonesia yang bekerja di kapal Cina, di mana mereka dieksploitasi, yaitu tanpa mereka tidak mendapatkan upah sama sekali, juga tidak diberikan makanan, tapi mereka hanya disuruh bekerja. Nah, ini termasuk dalam human trafficking, yaitu perdagangan manusia, di mana mereka dimanfaatkan, dieksploitasi tanpa mendapatkan hak mereka. Nah, kemudian padahal sejak zaman dahulu pun Islam sudah sangat menentang adanya perbudakan ini, ya. Bisa kita katakan bahwa human trafficking ini seperti perbudakan di zaman modern ini, di mana manusia memanfaatkan manusia lain untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu orang yang tidak memberikan upah pekerja. Nah, golongan ini nantinya akan sangat dibenci oleh Allah di hari kiamat. Di mana contohnya seperti majikan yang tidak membayarkan upah kepada pekerjanya. Seperti yang kita tahu, berita yang banyak tersebar yaitu contohnya para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, kemudian mereka tidak mendapatkan gaji, bahkan mereka dianiaya oleh majikannya. Nah, itu termasuk bentuk kezaliman dari majikannya kepada pekerjanya, dimana atau contoh lain seperti kezaliman lain yaitu seperti majikan yang menguras tenaga pembantu rumah tangga, itu seperti para pekerja pembantu rumah tangga diforsir untuk bekerja terus menerus padahal upah yang diberikan tidak seberapa. Para ulama juga berpendapat bahwa menunda upah atau gaji kepada pekerja atau tidak memberikan haknya sesuai dengan tidak memberikan haknya usai setelah bekerja termasuk dosa besar dan mendapat ancaman yang sangat besar. Hal itu juga termasuk bentuk dari kezaliman terhadap para pekerja. Bentuk-bentuk kezaliman lain yaitu seperti menambah waktu lembur pekerja namun tidak menambahkan upah pekerjaannya juga, kemudian tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja, itu juga termasuk bentuk kezaliman. Kemudian contoh lain yaitu seperti menunda memberikan upah kepada pekerja, kemudian uang itu digunakan untuk modal usaha atau untuk kepentingan pribadinya sendiri. Padahal seharusnya upah pekerja itu harus diberikan langsung setelah mereka bekerja. Seperti hadis Nabi yang tentang kita dilarang memberikan upah, kita dilarang telat memberikan upah kepada pekerja sebelum keringat para pekerja itu menetes. Ya, seperti hadis Nabi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyu zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala malihi
fal yanba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, menunda membayar hutang termasuk upah pekerja bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan. Nah, hadis tersebut menurut para ulama itu membahas tentang dilarangnya menunda untuk memberikan upah kepada pekerja. Untuk menunda membayar utang termasuk dengan membayarkan upah kepada pekerja, di mana menunda saja termasuk kezaliman, maka terlebih lagi jika kita tidak memberikan haknya kepada pekerja, tentu itu akan menjadikan kezaliman yang lebih besar. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul akhira ajrahu qabla ayyahifun arafu. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu kita diperintahkan untuk, ya seperti yang tadi saya bilang, kita diperintahkan untuk membayarkan upah pekerja sebelum keringat pekerja itu menetes. Jadi dapat disebutkan bahwa kita seharusnya segera atau cepat-cepat untuk membayarkan upah para pekerja. Nah, kita saja dianjurkan untuk cepat-cepat, maka menunda atau tidak memberikan haknya kepada pekerja itu adalah sangat dibenci. Mungkin itu teman-teman, dua golongan orang yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat, yaitu ya tadi orang yang memperdagangkan manusia, kemudian orang yang tidak memberikan upah kepada pekerja. Nah, dua golongan tersebut atau dua contoh tersebut masuk kepada perbudakan zaman modern ini, di mana memang masih banyak sekali praktek-praktek tersebut. Contohnya ya di berita seperti kita sering mendengar adanya orang yang memperjualbelikan manusia untuk dieksploitasi. Mereka menculik anak-anak atau menculik para wanita untuk dijual, kemudian para anak-anak dijadikan pekerja. Kemudian masih banyak berita juga yang sering kita dengar, yaitu seperti para TKW, para TKI yang dianiaya majikannya, yang tidak diberikan hak-haknya. Ya, kita sebagai sebagai umat Islam tentu harus menanamkan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita harus, seperti contohnya dalam hal kecil, jika kita meminjam uang atau mempunyai utang harus segera dibayarkan. Dan jika kita memiliki pekerja, memiliki seorang pekerja yang bekerja pada kita harus segera membayarkan hak-hak mereka. Kita harus memberikan hak mereka seperti perlindungan, makanan, seperti itu. Kita bisa, untuk mencegah adanya hal-hal tersebut atau praktik-praktik tersebut, kita bisa mulai dari diri kita, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian juga jika ada, sebenarnya jika tentang human trafficking ataupun human trafficking tersebut, harus adanya kolaborasi antara pemerintah juga masyarakat agar tidak terjadi hal-hal tersebut lagi. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak ada kesalahan dalam penyampaiannya, juga dalam kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.